Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 IPS. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah diturunkan Al-Quran dan sejarah penulisan Al-Quran. Sebelum itu, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadinita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik teman-teman, kemarin kita telah mempelajari tentang periodisasi Al-Quran, cara-cara ayat Al-Quran diturunkan, dan ayat pertama dan terakhir diturunkan. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Seperti yang kalian ketahui bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ada kalanya 1 ayat, 5 ayat, dan ada kalanya langsung 1 surat, seperti surat Al-Fatihah. Nah, apa sih hikmahnya diturunkan secara berangsur-angsur? Hikmahnya satu, yaitu untuk memantapkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kalian pelajari kemarin di ayat 32 surat Al-Furqan yang berbunyi waqala alladzina kafaru lawla nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalikal musabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Berkata orang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Begitulah keadaannya, supaya kami tetapkan hatimu, hai Muhammad, dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini diturunkan tidak secara sekaligus, melainkan berangsur-angsur supaya untuk menetapkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan kami bacakan kepadamu dengan lurus dan perlahan-lahan. Warattalnahu tartilan. Selanjutnya yaitu untuk mempermudah Nabi dalam menerima wahyu. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menerima wahyu ini Nabi Muhammad sangat-sangat kesusahan, ya. Seperti ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang seperti gema itu, ya. Bahkan Nabi Muhammad sampai bercucuran keringat. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah berkata, sungguh saya melihat ketika turun wahyu pada hari yang sangat dingin. Lalu wahyu itu terputus, sedangkan kening beliau mencucurkan keringat. Bisa dilihat di LKS kalian halaman 24. Ya, Aisyah berkata bahwa di hari yang sangat dingin itu, Nabi Muhammad itu mengucurkan keringat di dahinya. Bayangkan saja, hari yang dingin, dan Nabi itu berkeringat. Biasanya kalau hari dingin itu kan kita pasti menggigil, ya. Bahkan sangat tidak mungkin untuk mengeluarkan keringat walaupun kita berolahraga, ya. Dan itu beliau di hari yang dingin beliau mencucurkan keringat. Jadi betapa beratnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari perantara Jibril. Jadi hikmah yang bisa kita petik adalah ketika Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur, ini dapat mempermudah Nabi dalam menerima wahyu. Yang selanjutnya yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Nah, dengan turunnya Al-Quran ini dengan berangsur-angsur, maka Islam ini di Mekah, dulu ayat pertama yang diturunkan kan berada di Mekah. Jadi Al-Quran ini menetapkan hukum itu secara berangsur-angsur, jadi bertahap itu. Jadi pertama-tama Al-Quran itu menyasarkan untuk menghancurkan hal kemusyrikan, terus menghidupkan serta meluruskan hati mereka dengan cahaya iman yang mantap. Setelah imannya mantap,
ditanamkan jiwa mereka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, diberikan iman kepada hari kebangkitan dan pembalasan amal. Nah, baru kemudian diturunkan ayat yang mengenai kewajiban ibadah, mulai kewajiban sholat, terus ibadah puasa, zakat, dan diakhiri dengan kewajiban haji. Nah, seperti itu hikmah diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu dalam menetapkan hukum. Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, itu untuk mempermudah para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran. Kan tidak mungkin kalau menghafalkan satu buku sekaligus, satu Al-Quran sekaligus, itu kan sangat berat bagi sahabat. Jadi ketika misal Al-Quran ini diturunkan sekaligus, satu Al-Quran sekaligus, itu akan memperberat sahabat dalam menghafal. Selanjutnya yaitu sejalan dengan peristiwa atau kisah-kisah atau asbabun nuzul. Nah, diturunkan secara berangsur-angsur itu supaya tahu apa asbabun nuzulnya, apa kisah-kisah dibalik turunnya ayat itu. Seperti kisah di mana seorang sahabat mengimami sholat. Dan sahabat itu ketika membaca surat Al-Kafirun, dia membacanya tidak berhenti-berhenti, jadi terbolak-balik itu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Begitu terus, diulang-ulang terus sampai Nabi Muhammad pun mendengarnya. Lalu ditanya kepada sahabat yang lain, "Loh, itu siapa yang membaca surat Al-Kafirun seperti itu? Kenapa dia membaca seperti itu?" Lalu sahabat itu pun menjawab, sahabat itu sedang melaksanakan sholat dengan keadaan mabuk, ya Rasul. Lalu turunlah ayat yang mengharamkan untuk mendekati sholat atau melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Atau bisa diartikan bahwa ayat itu melarang untuk mengonsumsi khamr. Ya, seperti itu adalah hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, ditulis oleh Khalifah Abu Bakar. Dan ketiga, ditulis pada periode Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan oleh Nabi Muhammad. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yang ummi atau orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, terus nulisnya gimana? Nah, Nabi Muhammad ini menyuruh para sahabat seperti sahabat Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Terus ditulis di mana? Ditulis di batu, di tulang, di kulit binatang, di kulit pelepah kurma, dan yang lain-lain. Sekiranya bisa ditulis di mana aja ya tulis aja. Nah, setelah ditulis di batu, di tulang, di kulit binatang, di pelepah kurma, terus dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya penulisan Al-Quran pada periode Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah yang kemudian memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa tidak mau membayar zakat?
Nah, orang yang tidak mau bayar zakat ini, yang diperangi oleh Abu Bakar ini, mereka mengira bahwa zakat itu hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, padahal tidak ya. Bahkan keturunannya Nabi pun tidak boleh menerima zakat itu sendiri. Nah, zakat itu hanya diperuntukkan untuk orang miskin, fakir miskin, fisabilillah, dan yang lain-lain ya. Lalu Khalifah Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Nah, orang yang murtad ini dipimpin oleh Musailamah. Nah, setelah pulang dari memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat dan orang yang murtad, Umar bin Khattab pun memberikan saran kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka Al-Quran setelah melihat banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal. Jadi setelah perang itu, perang di Yamamah, Umar bin Khattab melihat bahwa ada sekitar 70 orang sahabat yang hafid Quran atau penghafal Al-Quran meninggal dunia dalam keadaan syahid. Lalu Umar bin Khattab pun memberikan saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Dan Abu Bakar pun menerima saran dari Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab pun Lalu Khalifah Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Caranya gimana? Caranya yaitu satu ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi dan disimpan di rumah Nabi. Terus yang kedua yaitu ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat. Jadi ayat-ayat yang Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi dan disimpan di rumah Nabi itu dikumpulkan jadi satu, ditulis lagi, dihimpun, lalu diperkuat dengan ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat. Mungkin dari tulisan yang ada di batu, di tulang, di pelepah kurma itu tadi ada yang memutar, itu akan diperkuat dengan ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat. Lalu penghimpunan Al-Quran periode Khalifah Utsman bin Affan. Nah, penghimpunan oleh Utsman bin Affan ini didasari karena adanya perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat muslim. Maka sahabat Hudzaifah menyarankan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk menyamakan bacaan Al-Qur'annya. Nah, untuk apa sih disamakan? Supaya tidak ada perbedaan di dalam umat Islam sehingga mengganggu persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi dikhawatirkan perbedaan bacaan Al-Quran ini yang tersebar di kalangan umat muslim pada saat itu akan mengganggu persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena itu, sahabat Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman bin Affan agar menyamakan bacaan Al-Quran. Gimana caranya? Khalifah Utsman pun mengirim mushaf yang disimpan di rumah Hafsah. Jadi setelah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, itu langsung disimpan di rumahnya Hafsah. Hafsah ini istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mushaf yang disimpan di rumah Hafsah ini disalin untuk dikirimkan ke daerah-daerah Islam dan memusnahkan Al-Quran yang tidak sama dengan mushaf yang dikirim oleh perwakilan yang dikirim oleh Utsman bin Affan. Nah, maka dari itu mushaf itu sampai sekarang dikenal sebagai mushaf Utsmani atau Rasm al-Utsmani. Ya, jadi begitu teman-teman. Kesimpulannya adalah penulisan Al-Quran ini dibagi dalam 3 periode, yaitu dalam periode Nabi Muhammad SAW, terus periode Khalifah Abu Bakar, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan.
Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pelajaran Bhagavata hari ini dengan tasbih walhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.